kambing dirawat, jangan sampai kita ibaratnya ngandalkan orang lain. Ya ngarit, ya beliong kok nggak apa-apa. Yang penting kalau usaha itu harus mau capek, harus mau kerja keras, Mas. Salam ngarit pemirsa, kali ini saya datang khusus spesial ketemu dengan Pak Haji. Pak Haji ini dengan Pak Haji siapa, Pak? Pak Haji Darminto. Pak Haji Darminto. Pak Haji Darminto ini desa apa? Srimoyo Gening Ketigeneneng. Kabupaten? Kabupaten Pesawaran. Nah, ini ngomong-ngomong banyak hal ini Pak Haji. Ya. Yang saya ingin ambil petik pelajaran dari peternak sebenarnya. Apa sih rumusnya orang bisa berjalan, belum sukses ya, berjalan ternak kambing supaya tepat? Ya, pertama harus kita punya ilmu dulu. Terus punya pengalaman, ketiga kali kita punya modal. Dan harus kita banyak teman. Banyak teman? Iya, kalau banyak teman kan pengalaman itu kan bisa tuker, yang baik kita pakai, yang nggak baik kita jangan kita pakai, Mas. Modal itu harus langsung besar atau ada ukuran tertentu, Pak Haji? Itu tergantung, kalau menurut Pak Haji tergantung kemampuan sendiri, Mas. Kemampuan sendiri? Iya, kalau modalnya banyak ya lebih bagus. Kalau toh modalnya sedikit ya harus kita pelan-pelan. Orang jalan kan sedikit-sedikit kita bisa berjalan meningkat gitu loh, Mas. Iya, nggak ya, kecuali kalau kita orang punya modal banyak, sekaligus orang banyak ya nggak apa-apa, modalnya banyak. Ada nggak sih Pak hukum pasti bahwa perjalanan orang ternak kambing, bisnis kambing itu ada jatuh bangunnya, atau sepi, atau rame, atau bagus, atau jelek? Itu kalau menurut Pak Haji itu tergantung nasib, Mas. Kita yang penting dengan teman, dengan siapapun kalau bawa ya harus kita waspada, karena usaha kambing itu dari sapi apapun kambing itu rata-rata kalau kita jatuh bangun itu dari teman, Mas. Kalau iya teman, kadang-kadang dibawa sekali cash, 2 kali cash, 3 kali bisa nggak cash, itu ya menimbulkan kita jelas modal kan habis itu, Mas. Walaupun teman bisa, Pak Haji? Bisa, itu teman Pak Haji itu waktu dengan sapi kan kemarin waktu tahun 2010 kita juga main sapi, Mas. Sebelum kambing? Iya, sapi itu Pak Junet itu udah banyak, Mas. Pak Junet Lampung sudah kenal saya. Itu teman-teman kirim Jakarta sekali 2 kali cash. Ya namanya orang kalau di kampung kan kita yang tanggung jawab seperti di Gening, yang tanggung jawab kan Pak Haji. Kalau dibawa ke Jakarta atau di Palembang kan kita saling percaya aja, Mas. Tanpa DP itu? Ya kalau sapi itu dulu awalnya jelas kita cash, 1 mobil cash, 2 kali cash, 3 kali cash, 4 kali, 5 kali sana punya inceran, Mas. Itu saudara saya yang di Tanjung Jaya Lek Hadi itu sampai meninggal, sampai kebun sawit habis, kebun jeruk habis, itu gara-gara ditipu orang, Mas. Orang Jakarta itu ya maaf loh ini, orang Jakarta, orang jauh itu kan nggak tentu kita punya rumah bagus, Mas. Orang banyak kontrakan. Nah, itu harus pokoknya penting saling menjaga dengan teman, yang penting saling menjaga kepercayaan. Kepercayaan ya, itu kuncinya orang dagang itu. Nah Pak Haji, dulu Pak Haji sebelum ratusan ekor kayak gini omsetnya ratusan juta, apakah dulu memang langsung ratusan juta atau baru gimana? Wah enggak, Mas, kalau dulu itu modalnya ibaratnya 5 juta ya 5 juta itu, Mas. Itu paling ya, terus kita punya rencana ada mau Idul Adha itu ya kita paling cari pinjaman duit sama teman-teman, kita selesai Idul Adha kita bayar gitu. Oh, tidak langsung banyak dulu? Wah, ya enggak, Mas, ya terkecuali turunan orang kaya. Kalau orang nggak mampu ya semampu kita. Semampu? Iya, orang usaha itu ngukur kemampuan kita, Mas. Lah, ini kan Pak Haji bapaknya Mas Likin, bapaknya siapa lagi, Mas? Siapa? Mas Amin Tohari. Ini mendidik anak dalam berbisnis kambing, meneruskan bapak masih jual beli kambing, masih masuk keluar masuk pasar, ya. Anak juga sudah bukan keluar masuk pasar lagi, tapi sudah pengiriman lintas pulau. Ini didik anaknya gimana kok bisa berhasil? Ya itu awalnya dari
masih sekolah lu bikin itu. Masih sekolah kin kambing ini diantar ke pasar bawa kayak helm ya kita cuman ngelatih aja gitu loh mas. Ngelatih supaya ini nanti seandainya bapak ini udah tua kita mau generasi bikin generasi. Seandainya orang bapaknya dagang kambing kalau bisa ya cari dagang kambing. Dagang kambing itu apa mas? Niatnya Pak Haji ini banyak teman, banyak saudara dimanapun kita gak kebingungan. Ibaratnya kita mau ke Palembang, mau ke Bandar, banyak teman. Apa mas, yang ditanamkan prinsip kepada anak sehingga bisa sukses? Ya itu nanamnya anak itu kalau Pak Haji ya kuncinya orang dagang jujur mas. Jujur itu utang piutang dengan teman harus kita ya minimal tepat waktu. Kedua kali dagang itu kalau yang mau cari rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal ya jangan sampai kita bohong. Jangan sampai Ibarat, bohong. Ya iya itu bohong itu kan kita udah harusnya kita yang nanggung sendiri mas. Kalau seumpamanya Pak Haji, ya. Pak Haji baik, keluarga baik, gitu kan, menjaga komitmen itu. Saya sebagai temannya Pak Haji, temannya anaknya Pak Haji, ini ketika punya niatan bohong, apakah saya kelihatan Pak Haji? Ya kalau mau membohongi atau gimana gitu? Ya aslinya mas, kalau orang itu aslinya semua nggak akan bohong, tapi kadang hati manusia kan kita nggak tahu juga. Ya, kalau niat Pak Haji anak-anak itu kita usaha itu bukan, ya itu tadi bukan sekedar kita usaha, pertama usaha, kedua kali banyak teman, ketiga kali cari rezeki yang banyak yang halal untuk sang ibadah itu mas. Kalau ternak kambing itu yang paling utama apa sih Pak Haji, yang paling penting? Yang paling penting itu ya harus kita aslinya ya berani capek Pak. Cari pakan. Iya pakan kita kalau seandainya stok makan ini habis ya kita cari rumput biar untuk membantu. Nah, biaya itu loh mas, kalau kita istilahnya beli onggot terus beli apa-apa kita ngandalkan uang terus kita kan serba beli tidak ketemu Pak Haji. Ya ketemu cuman untungnya tipis loh mas. Kalau kita ibaratnya mau ngarit mau cari apa itulah mas, sepenting orang usaha itu jangan sampai putus usaha, apapun kita harus kita laksanakan. Kalau ibaratnya ngandalkan onggot beli terus sentrat beli ya untungnya nipis mas. Kalau peternak skala 20 ekor, 30 ekor serba beli itu sebenarnya kurang tepat Pak Haji? Ya aslinya kalau ingin hasil banyak ya harusnya kita sambil ada daun singkong itu cari. Terus sore itu kita ada waktu kita usahakan cari rumput. Itu untuk nanam sedikit-sedikit kan lama-lama banyak tuh mas. Lama-lama banyak? Ya iya, nabung ibaratnya dari uang 1.000, 2.000 kalau 1 bulan kan udah banyak loh mas. Anak muda sekarang Pak Haji, atau orang milenial sekarang mau muda mau tua, menyaksikan YouTube itu kan serba enak Pak Haji. Bahkan ngomong sulitnya aja susah loh. Menggambarkan sulitnya di YouTube ternak kambing itu, akhirnya punyanya kesimpulan ternak kambing ternyata menguntungkan, cepat, sukses. Aslinya gimana perjalanannya? Ya aslinya perjalanan itu kalau anak-anak sekarang kan taunya enak usaha gini, tapi kan ngerintisnya bapaknya itu kan nggak tahu. Sekarang kan lebih canggihnya kan ada YouTube itu loh mas. Kita jual pakai online itu kalau orang tua kan nggak mau mas. Bapak nggak paham ya? Ya nggak paham karena takut kalau ini kan takut mas. Kalau anak muda kan YouTube nih yang kita pakai. Pakai HP, WA sana sini. Kalau seperti Pak Haji ini ya nggak berani main YouTube itu karena udah posisinya udah usia udah tua, nggak berani lagi mas. Berarti kalau WA Pak Haji nggak punya? Nggak punya aku. Berarti Mas Likin? Mas Likin. Jadi HP itu dia HP biasa. Ini tetap nama galeri kambing farm itu Pak Haji yang bikin atau Mas Likin yang bikin? Mas Likin. Mas Likin ya? Iya Mas Likin. Ini Mas Likin, bukan Pak Haji. Ini koleksi bur? Mas Likin itu. Ini? Ya, iya kalau bapaknya cuma mantau aja tuh mas. Orang tua paling mantau ya supaya yang penting usaha ngati-ngati, hati-hati gitu aja udah. Pesan orang tua cuma gitu mas, hati-hati, kambing dirawat, jangan sampai kita ibaratnya ngandalkan orang lain. Ya ngarit, ya beli ongkok, nggak apa-apa. Yang penting kalau usaha itu harus mau capek,
harus mau kerja keras, Mas. Kalau nggak punya saya punya modal nih Pak Ci. Saya punya modal banyak, kemauan punya, fasilitas punya, lahan punya. Saya pingin kandang, saya tinggal bikin kandang. Saya pingin kambing, beli kambing. Apakah ini juga nggak bisa menjanjikan saya sukses Pak Ci? Ya bisa sih, bisa Mas. Tapi ya itu tadi, kalau ibaratnya kita mau kerja, kalau ibaratnya kambing 1 atau 2 atau 10 tadi, kalau kita kerja sendiri kan bisa nabung itu Mas. Nggak dari harus kalau kita serba beli, serba bayar orang ya untungnya diambilkan orang kan kita nipis juga gitu loh Mas. Nipis juga? Ya iya. Faktor yang menjadi gagal apa Pak? Kalau dari pengalaman, entah di pedagang, entah di pasar, entah di petak, yang menjadi gagal itu apa sih Pak? Ya itu kalau menurut Pak Haji itu Mas, kalau gagal itu kita tergantung nasib. Seandainya ya kita ngurus kambing, ada masuk angin mati, mabuk, itu ya namanya orang usaha, kita nggak tahu. Kita pun selaku yang punya mati, kita nggak bisa batasin. Tapi kalau kambing itu mati atau masuk angin, memang kita rezeki kita ya sampai situ. Tapi ya kita kembali lagi, yang penting kalau punya kambing harus kita ya mau ngarit, mau makan, itu kan enak. Itu. Untuk bagusnya kalau yang seperti saya pemula Pak Haji, kalau pengen ternak babon-babon itu berapa Pak Haji paling pantas? Oh, ya itu kalau sekarang nih, lihat pasaran kondisi sekarang Mas, memang ukurannya kalau yang babon standar untuk pembibitan ini branding ini ya sekitar 2.500.000 atau 3 juta. 30 layak nggak Pak Haji saya? 30 ekor. Ya kalau kandangnya memadai, ya layak Mas, nggak apa-apa. Untuk kebutuhan 1 tahun kalau dari hasil 30 cukup nggak ya Pak Haji? Tinggal butuhnya Mas. Kalau ibaratnya orang ngiung kambing 30, kalau per tahun kita mau beli mobil ya repot Mas. Kalau kita motor insya Allah dapat. Kalau motor dapat? Ya dapat, tapi kalau kita ternak kambing 30 ekor terus setahun mau beli mobil itu ya tahu, tapi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menjanjikan. Untuk mencukupi kebutuhan keluarga bulanan 3 juta cukup Pak Haji? Kayaknya insya Allah kalau kita nasib bagus bisa Mas. Cukup ya? 30 bisa. Yang penting ya itu kembali tadi, kita mau ngarit, mau makan sendiri, nggak harus perintah anak buah. Kalau bagusnya sebenarnya dari pengalaman Pak Haji, kambing itu lantai panggung atau lantai tanah Pak Haji? Kalau sekarang Mas, kalau lihat zamannya sekarang itu harusnya memang di plangrung. Zamannya sekarang? Ya kalau dulu kan belum main plangrung kayak gini. Ya terutama kalau di plangrung ini buang kotorannya enak, nggak rawan masuk angin itu Mas. Oh jadi nggak rawan masuk angin? Ya, karena di plangrung ini kan bau tai kambing juga kan pengaruh loh Mas. Oh pengaruh di kambing? Ya. Jadi kalau lantai tanah kurang bagus? Ya kurang bagus. Nah kalau bagusnya sebenarnya kotak-kotak disekat-sekat atau di koloni aja Pak Haji, jadiin satu? Ya kalau ibaratnya untuk peternakan, kalau bisa ya paling dua ekor kita jadikan satu nggak apa-apa Mas. Kalau di kotak-kotak kan banyak kotak, banyak kambing ini. Seperti ini, tempat anak likin ini harus strategis seperti ini loh Mas. Gitu. Ya nggak apa-apa kalau ada lahan, ada modal, satu kotak itu kambing satu ya lebih bagus. Kalau muatnya muat banyak mana antara di kotak-kotak dengan disekat? Semuanya saya kapasitas ini ukuran panjang 10 meter, lebar 4 meter. Kalau di koloni itu diamprak, dilepaskan tanpa kotak-kotak, muat berapa Pak Haji? Ya kuatnya kuat yang diamprak Mas. Karena kalau diomprak kan kita nggak bisa nyeket. Kalau diseket ini ibarat ini berapa meter kan satu seketan cuman. Jadi boros. Iya boros. Ya? Itu menjaga kalau kambing bunting itu loh Mas. Kambing bunting kalau dijadikan satu bisa gesek-gesekan sama temennya, akhirnya keguguran bisa itu Mas. Oh keguguran? Iya bisa tuh seperti Mas bikin kemarin. Keguguran. Tapi yang namanya dagangan ya nggak apa-apa. Cuman kalau kita mau ternak, kita mau branding, cari hasil, kalau bisa ya di kotak seperti ini Mas. Itu.
dulu Mas Likin ternak kambing ini sebenarnya nggak mau awalnya, atau gengsi atau gimana kok bisa sekarang jadi Pak Haji? Ya kalau dulu awalnya ya memang dia tuh ya mungkin anak muda, masih bujangnya juga kita udah belajarin, mungkin malu Mas. Tapi berhubung tak bilangin udah, bapaknya bilang kalau dagang kambing itu terutama banyak temen, banyak kenalan di mana-mana, makannya pun di warung, jadi kan kamu enak. Kalau orang tani ibaratnya kerja setengah hari paling 30 atau 40, tapi kalau orang dagang banyak temen, tapi rezeki kita nggak bisa memastikan. Kalau dulu banyak di awal-awal mulai ternak kambing, jual beli kambing, Mas Likin itu langsung dapat keuntungan atau rugi dulu sih? Ya terutama tetap kalau kambing itu Mas, kalau tak amati dari dulu Likin itu ya mungkin rugi itu wajar, tapi nggak terus-terusan, tetap banyak untungnya Mas. Tetap banyak untungnya? Banyak untungnya, ya kalau nggak banyak untungnya jelas istirahat loh Mas. Tetap banyak untungnya, tapi wajar kalau ada masuk angin, satu dua, ada musibah itu wajar. Namanya orang usaha, ada rintangan. Ada rintangan. Tapi yang penting kita tabah menghadapi ujian itu, insya Allah Gusti Allah ya tetap ngasih jalan yang terbaik. Nah ini Pak Haji, antara usaha dan agama ya. Iya. Ini apakah tidak bisa dipisah Pak Haji? Kalau saya usaha ternak kambing tanpa saya males ibadah lah, gimana? Wah itu jangan Mas, kalau menurut Pak Haji usaha ibadah itu seiring Mas, seiring sejalan. Kita usaha cuma usaha aja, kalau nggak ibadah, kalau bagi Pak Haji nggak pas. Waktu kerja ya kerja, waktu ke pasar, waktu ibadah kita usahakan. Pas kita ada pengajian, kita pengajian. Tapi kan kadang ngurusin kambing jam 12 aja belum selesai, akhirnya jadi males sholat Pak Haji. Ya tapi ya itu Mas, memang itu ujian kita. Kalau kita mau nuruti hawa nafsu, pekerjaan itu nggak ada habisnya Mas. Paling kalau sholat kan 5 menit atau 10 menit kan selesai, kita usahakan Mas. Tapi kan bikin males Pak Haji. Iya, ya itu makanya kita kalau usaha maju itu rintangannya ibadah nanti jangan sampai, kalau menurut Pak Haji usaha itu diiringi doa ibadah. Jadi usaha cuman usaha kalau bagi Pak Haji nggak pas. Nggak pas. Sholat doa aja ya nggak pas. Karena usaha ikhtiar itu iringan loh Mas. Beriringan. Ya iya, kita nanam apa? Ternak kambing, waktu ngasih rumput kita kasih, kita kadang waktu kan ngarit sampai maghrib Pak Haji. Iya, ya makanya sholatnya kan ketinggalan, males. Yang bisa bagi kita Mas, waktu itu yang ngatur kita loh. Ya kalau kita selesai jam 4 kita aja cepet ngarit, ini mau ke Masjid Amujamah itu Mas. Kalau Pak Haji, pengalaman Pak Haji kayak gitu. Jadi usaha tetap, ibadah itu harus, jangan berat sampai. Mana Pak Haji? Kalau ukuran anak muda seperti saya kan berat ibadahnya Pak Haji. Iya. Ya, kalau Pak Haji ini gini Mas, kalau yang penting kalau anak muda pun seperti yang Mas Likin tuh, waktu ibadah tetap ini jam berapa, itu denger nggak, harus selesai berhenti dulu, nanti selesai kambing lagi gitu Mas. Jadi orang usaha nggak cukup, usaha aja nggak cukup, sholat pun ya nggak cukup, cuman iring-iringan Mas. Kita waktunya istirahat sholat, berapa menit kita istirahat. Nah ini Pak Haji pertanyaan saya, rezeki ya, rezeki. Kata orang kalau nggak sholat rezekinya lancar. Ya itu tergantung. Kalau sholat banyak godaan, diuji nggak punya rezeki banyak. Ya itu tergantung keimanan kita Mas, larinya ke situ Mas. Karena orang usaha itu sholat itu kita ya nggak jamin kita harus usaha itu kaya, nggak. Kita kan iringan Mas. Karena apa? Usaha itu yang menentukan rezeki itu kan yang Tuhan. Kita sholat kewajiban itu Mas. Jadi kita usaha, waktu ibadah, kita berdoa, itu nanti yang ngasih rezeki ke yang Allah itu tergantung kitanya Mas. Nggak harus kita sholat kaya tuh ya, enggak. Mau kita sholat itu bukan minta kaya Mas, kita minta rezeki yang banyak, yang halal, supaya kita usaha dilancarkan itu. Tapi kalau belum ini rezeki itu masret, ya itu ada anak-anak muda sholat juga enggak ini, nggak jamin lah, itu jangan. Kalau saya nggak boleh Mas, nggak boleh. Karena orang sholat itu nggak terus kita
ibaratnya kita minta doa terus jatuh uang dari langit, enggak mas, ya lambat laut, karena kita punya waktu, punya rezeki, giliran tuh punya jadwal loh mas, rezeki itu. Ada jadwalnya Pak? Iya, tahun ini ya mungkin. Lah saya sholat doa nggak dikasih loh Pak Ya Haji. iya, itu mungkin belum, ini masih, kita harus sabar mas, proses itu harus sabar loh mas. Bapak itu dulu ya kayak gitu mas, harus penuh proses, penuh rintangan, penuh ujian mas. Orang usaha mas, kalau usaha banyak duit, terus banyak ini, banyak mobil, ya itu ya enak teman. Ujian tuh harus iring-iringan loh mas. Oh, gitu Ujian ya. ada mas, nanti tetap ujian, ada ujian. Orang Setiap usaha manusia tetap ya, mendapatkan tetap ujian. ada ujian mas. Mau orang yang beribadah maupun tidak yang beribadah. Iya, kalau menurut Pak Haji tetap ada ujian. Tetap ya. Ya ujian, karena kita diuji punya harta. Itu kalau punya harta banyak, kita nggak mengeluarkan zakat, nggak ngeluarkan sedekah, kemana nanti arahnya? Nah itu supaya kita rezeki berkah, lancar, diiringi sedekah, zakat. Fakir miskin kita jaga itu mas. Oke Pak Haji, terima Iya, kasih Pak Haji. itu mas. Ini pengalaman penting buat kami iya. semua ini Iya. yang menyimak. Mudah-mudahan jadi berkah ini Amin. kami semuanya Pak Haji. Amin. Terima Ya. kasih Pak Haji ya. Ya amin.